Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Santi Oktavilia SE MSI dan yang terhormat Ibu Sri Runtiningsi SE MSc. Sebelumnya, perkenalkan saya adalah Laura Putri Nugroho dengan NIM 24070909037 dengan rekan saya. Dan saya Samia Ramadhani dengan NIM 24070909002. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi tugas ekonomi moneter. Baik, di bagian pertama ada konsep dasar. Di konsep dasar yang pertama itu ada pengertian permintaan uang dan penawaran uang. Jadi, permintaan uang adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang tunai. Keinginan masyarakat untuk memegang uang tunai biasanya untuk yang pertama transaksi harian, yang kedua berjaga-jaga terhadap kebutuhan mendesak, yang ketiga spekulasi. Lalu, penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat yang dikendalikan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia melalui kebijakan moneter. Lalu selanjutnya ada hubungan antara jumlah uang beredar dan tingkat inflasi menurut teori kuantitas uang MV sama dengan PY. Jadi keterangannya adalah M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang, P adalah tingkat inflasi, dan Y adalah output real barang dan jasa yang diproduksi. Yang dimana artinya, jika jumlah uang beredar meningkat, tetapi output real tidak naik, maka inflasi akan tetap naik. Begitu juga kebalikannya. Lalu, selanjutnya ada pengaruh suku bunga pada permintaan dan penawaran. Jadi, jika suku bunga naik, maka masyarakat memilih menyimpan uang di bank dan permintaan uang tunai menurun. Lalu, jika suku bunga turun, maka masyarakat memilih memegang uang tunai langsung. Kenapa jika suku bunga turun, masyarakat cenderung memilih memegang uang? Alasannya itu ada dua. Yang pertama, teori suku bunga sama dengan biaya kesempatan memegang uang. Suku bunga adalah imbal hasil return yang bisa didapat jika seseorang menyimpan uang di bank atau membeli obligasi. Saat suku bunga tinggi, orang akan lebih tertarik menyimpan uang di bank karena hasilnya besar. Jadi, mereka mengurangi uang tunai yang mereka pegang. Lalu, jika suku bunga turun, keuntungan menyimpan uang di bank itu menjadi kecil, maka orang merasa tidak rugi memegang uang tunai, misalnya untuk konsumsi atau disimpan di rumah. Yang kedua ada teori Keynes. Nah, menurut Keynes sendiri, orang memegang uang karena tiga motif, seperti yang ada di permintaan uang tadi, yaitu transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Contoh sederhananya, jika bunga deposito itu 8%, maka kita akan semangat nih, maka kita akan semangat nih nabung di bank. Tapi jika bunganya turun menjadi 2%, kita jadi mikir-mikir nih, mending uangnya dipegang aja, bisa buat belanja atau investasi. Kesimpulannya, jika suku bunga turun, maka insentif untuk menyimpan uang menurun. Permintaan uang tunai meningkat karena masyarakat merasa biaya peluangnya kecil. Nah, selanjutnya ada data, maaf sebentar, biar ini naik gitu loh. Nggak bisa, kita biarin aja. Yang selanjutnya ada data tren pertumbuhan uang yang beredar di Indonesia. Jadi di atas ini ada data pertumbuhan uang beredar di Indonesia dari tahun 2020 di bulan Desember sampai tahun 2025 bulan Januari yang kita dapat dari web resmi Bank Indonesia di bi.go.id. Jadi, analisis tren perkembangan uangnya itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada di pertumbuhan di tahun 2020 sampai tahun 2022. Selama pandemi COVID-19, pemerintah dan Bank Indonesia menerapkan kebijakan ekspansif untuk mendorong perekonomian. Hal ini terlihat dari pertumbuhan M2 yang tinggi di 2020 sebesar 12,4%. Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi dan penyesuaian kebijakan, pertumbuhan M2 mulai melambat menjadi 8,7% pada tahun 2021 dan 6,7% pada tahun 2022.
Lalu yang kedua ada fluktuasi pertumbuhan dari tahun 2023 sampai 2025. Pada Oktober 2023, pertumbuhan M2 tercatat sebesar 3,4%, menunjukkan perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, pada Oktober dan November 2024, pertumbuhan M2 kembali meningkat menjadi 6,7% dan 7,0% secara berturut-turut, yang didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 dan uang kuasi. Lalu, yang terakhir pada Januari 2025, pertumbuhan M2 sedikit menurun menjadi 5,9%, namun tetap menunjukkan tren positif. Nah, kesimpulannya adalah tren pertumbuhan uang beredar M2 di Indonesia dari tahun 2020 hingga Januari 2022 menunjukkan pertumbuhan positif yang dinamis, yang dipengaruhi oleh yang pertama ada pemulihan ekonomi pasca pandemi, lalu ada kebijakan ekspansif pada awal periode, lalu pengetatan moneter responsif terhadap inflasi, dan yang terakhir upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Oke, yang kedua itu ada studi kasus tentang kasus Indonesia. Nah, ini udah ada datanya di sini. Terus yang pertama itu ada analisis tren inflasi 2020 sampai Januari 2025. Yang pertama ada 2020 sampai 2021. Ini ada inflasi rendah disebabkan oleh penurunan permintaan sebagai harga barang dan Sorry. Bentar ya. Oke, yang pertama itu ada analisis tren inflasi 2020 sampai Januari 2025. 2020 sampai 2021, inflasi rendah disebabkan oleh penurunan permintaan selama pandemi COVID-19. 2022, inflasi meningkat tajam karena kenaikan harga energi dan pangan global. 2023 sampai 2024, inflasi menurun seiring stabilisasi harga dan penguatan nilai tukar rupiah. Januari 2025, inflasi mencapai titik terendah dalam 5 tahun terakhir, menunjukkan keberhasilan pengendalian harga. Nah, yang kedua ada kebijakan moneter BI dalam menanggapi inflasi. Yang pertama ada BI rate atau BI referensi repo rate ini adalah suku bunga acuan jika inflasi naik. BI biasanya menaikkan suku bunga agar masyarakat dan bisnis mengurangi pinjaman sehingga uang beredar berkurang. Yang kedua ada operasi pasar terbuka atau OPT. BI membeli atau menjual surat berharga untuk menambah atau mengurangi likuiditas di pasar uang. Yang ketiga ada giro wajib minimum atau GWM. BI mewajibkan bank menyimpan sebagian dana di BI. Jika GWM dinaikkan, jumlah uang yang bisa dipinjamkan bank ke masyarakat akan berkurang, sehingga uang beredar turun. Yang keempat ada intervensi nilai tukar. Jika rupiah melimpah, BI bisa menjual dolar untuk menstabilkan nilai tukar dan menekankan inflasi impor. Nah, ini ada apakah kebijakan tersebut efektif? Secara umum, kebijakan moneter BI tergolong efektif dalam menjaga inflasi dalam target sasaran 2-4%. Berikut ini alasannya. Yang pertama ada inflasi tetap terkendali meskipun ada tekanan global seperti krisis energi dan perang. Yang kedua ada respon BI terhadap inflasi cukup cepat, seperti menaikkan suku bunga ketika inflasi mulai naik pada tahun 2022. Yang ketiga ada koordinasi BI dengan pemerintah, misalnya dalam pengendalian harga pangan dan subsidi, jika membantu menekan inflasi. Terus, namun tantangannya adalah ketika inflasi disebabkan oleh sisi penawaran, misalnya harga pangan global, kebijakan moneter menjadi kurang lebih efektif karena tidak bisa langsung mengatasi masalah pasokan.
Nah, di sini ada analisis dan implikasi. Yang pertama, bagaimana peningkatan uang beredar tanpa pertumbuhan yang cukup untuk memicu inflasi? Nah, ini jawabannya. Uang beredar naik karena stimulus, tapi produksi belum pulih. Maka uangnya banyak, tapi barang terbatas. Bisa jadi ini inflasi akan naik. Ini bukti bahwa tanpa pertumbuhan ekonomi yang seimbang, uang beredar malah jadi tekanan harga. Rekomendasi, pertumbuhan uang beredar harus diselaraskan dengan kapasitas produksi nasional, misalnya lewat UMKM, pertanian, dan industri. Fokus bukan hanya stabilisasi moneter, tapi juga produktivitas. Yang kedua ada, apakah kebijakan suku bunga tinggi selalu menjadi solusi terbaik untuk mengendalikan inflasi? Apa dampaknya bagi investasi dan lapangan kerja? Efektif untuk inflasi, tetapi mahal bagi sektor real. Dunia usaha jadi takut ekspansi. Lapangan kerja pun lambat lambat tumbuh. Suku bunga tinggi bagus buat stabilisasi jangka pendek, tapi bukan solusi jangka panjang. Rekomendasi, gunakan suku bunga secara bertahap dan hati-hati. Sementara itu, dorong investasi lewat intensif pajak dan kemudahan usaha agar sektor real tetap bergerak meski suku bunga tinggi. Oke, yang selanjutnya adalah sebentar ya teman-teman. Oke, bagaimana kebijakan moneter dapat disinergikan dengan kebijakan fiskal untuk mencapai stabilitas ekonomi di Indonesia? Oke, jawabannya sinergi moneter dan fiskal sangat penting untuk stabilitas makro. Di antaranya yang pertama, kebijakan moneter. BI menjaga inflasi dan nilai tukar dengan instrumen suku bunga dan operasi pasar terbuka. Lalu kebijakan fiskal, yaitu pemerintah melalui APBN mengatur belanja dan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Contoh sinergi nyatanya, di tahun 2022 sampai 2023, Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Sementara pemerintah memberi subsidi energi dan bantuan sosial untuk menjaga konsumsi masyarakat. Hasilnya, inflasi terkendali, pertumbuhan tetap positif, dan daya beli tidak jatuh drastis. Nah, kolaborasi moneter dan fiskal yang tepat waktu dan terkoordinasi sangat penting untuk mencegah efek domino dari inflasi dan menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari studi kasus yang sudah kita bahas tadi adalah permintaan dan penawaran uang mempengaruhi inflasi dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, peningkatan uang beredar pasca pandemi tanpa dukungan output memicu lonjakan inflasi pada tahun 2022. Kebijakan moneter seperti suku bunga berhasil menurunkan inflasi, namun berdampak pada investasi dan lapangan kerja. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal sangat penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kiranya cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.